أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang memperbanyak salawat kepada beliau, mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminan yang belum kawin dan belum sunat. Mudah-mudahan hari demi hari kita selalu bahagia. Mudah-mudahan setiap umur yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun kalian berada, semoga kita semuanya sehat selalu, kita bahagia selalu. Baik, untuk pada tausiah atau kajian kita saat ini, kita hanya berbincang-bincang saja. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan kami nanti, itu mohon dimaafkan. Pada materi tausiah kajian saat ini, izinkan kami memberikan judul, yakni bagaimana cara memakmurkan masjid. Hadirin sahabat, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang selalu bahagia. Marilah kita selalu giat, semangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tumbuh suburkan lagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita giatkan lagi untuk selalu mendatangi masjid Allah, melaksanakan sholat wajib berjamaah bagi laki-laki. Bagaimana dengan perempuan, Ustadz? Boleh juga. Yang wajibnya laki-laki, kecuali kalau ada halangan sakit atau yang lainnya. Jika ada pertanyaan, tempat mana yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya adalah masjid. Apa buktinya? Ini hadis yang akan kami bacakan. Hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 288. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai masjid? Kenapa bukan tempat yang lainnya? Jawabannya adalah karena masjid adalah tempat yang digunakan untuk beribadah dan melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Masjid itu tempat sholat,
Masjid itu tempat baca Quran. Masjid itu tempat berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena masjid itu tempat paling nyaman. Masjid itu tempat paling tentram. Kalau ada gelisah, misalnya ada problem di kantor atau problem di tempat kerja, kita capek-capek kerja dari pagi sampai sore, tiba-tiba di rumah kita dimarahin istri. Bang, bek balik bang. Kata bini awak, kata istri awak. Jole abang lapone kerojo. Kau bang, kilo bongi-bongi. Kalau tak nyaman di rumah, coba kalau kita ke masjid. Tempatnya tenang, tempatnya ada. Itu contoh. Mudah-mudahan istri-istri kita itu istri-istri yang taat pada suami. Tak mungkin suami itu balik kerojo langsung dibonggin. Mudah-mudahan indah. Mudah-mudahan indah. Janganlah kau dapat. Mudah-mudahan istri kita itu memang benar-benar cinta kepada Allah. Kan tuh, Masya Allah. Itu sebagai contoh. Hadirin sahabat kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Inilah prinsip yang harus kita tanamkan pada diri kita dan anak keturunan kita. Kita atur diri kita. Kita didik diri kita. Jangan orang dulu, tapi awak dulu. Diri awak dulu. Lah mampu diri awak, lah merasa bisa diri awak, maka dari itu kita ajak anak-anak awak, istri-istri awak, keluarga-keluarga awak, sahabat-sahabat awak, teman-teman awak untuk selalu mencintai masjid. Mari kita ajak mereka itu untuk memakmurkan masjid. Karena begitu mulianya masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji yang pasti bagi orang yang mendermakan hartanya untuk membangun dan merawat masjid. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 450 bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajah Allah." Barang siapa yang membangun masjid karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, banallahu lahu mislahu fil jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan untuknya surga, bangunan yang serupa dengan keutamaan memakmur masjid. Kalau ada orang bertanya, apa itu memakmurkan masjid? Apa pengertian? Tadi dia sampaikan bahwa memakmurkan masjid katanya. Emang apa? Jawabannya adalah memakmurkan masjid secara bahasa berasal dari kata imarah al-masjid. Imarah itu artinya membangun, memperbaiki, dan memelihara. Lantas apa yang dimaksud dengan memakmurkan masjid? Maksudnya adalah mengelola dan merawat masjid, baik dari sisi fisik bangunan masjid dan dari sisi fungsi utama masjid. Siapa saja yang berhak memakmurkan masjid? Setiap muslim memiliki hak, bahkan sangat dianjurkan untuk memakmurkan masjid.
Amalan ini memiliki keutamaan luar biasa sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala bagi orang yang selalu memakmurkan masjid. Ada dua. Yang pertama, memakmurkan masjid adalah sifat orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang beriman adalah gemar memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18. Mana bunyinya? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Wa aqamas salata wa ataz zakah, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang kedua, memakmurkan masjid adalah amalan yang berpahala yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36 sampai 38, kami bacakan artinya. Surah An-Nur ayat 36 artinya, cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan dan menyebut namanya di sana, bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Kemudian surah An-Nur ayat yang 37, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Kemudian ayat yang ke-38, mereka melakukan itu agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Kemudian jadi kita membahas yakni keutamaan memakmurkan masjid itu ada dua. Kemudian ada dua lagi. Bagaimana cara memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala? Ada dua yang dapat kita lakukan supaya masjid-masjid kita yang ada di perkampungan sekitar kita itu bisa makmur, bisa terasa hidup, tak hening tapi dia hidup. Cara yang pertama, kita memakmurkan masjid dari segi fisiknya. Kita sama-sama mengetahui bahwa fungsi masjid adalah tempat untuk beribadah. Maka dari itu, karena masjid tempat beribadah, kita jadikan masjid itu tempat yang sangat nyaman untuk beribadah. Nyaman untuk sholat, nyaman untuk menuntut ilmu, nyaman untuk zikir, nyaman untuk ngaji, nyaman untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik. Misalnya musabaqah tilawatil Quran atau lain sebagainya. Bagaimana cara memakmurkan masjid dari fisiknya? Jika bangunnya rapuh, kita perbaiki. Jika atapnya bocor, kita benahi. Jika ruangannya terasa panas sehingga kurang khusyuk kita sholat di dalamnya, mungkin bisa kita tinggikan loteng atau kita tinggikan bangunannya
agar dia tidak terasa panas. Kemudian atau bisa menambah jendela. Kemudian jika memang terasa panas, bisa kita beli AC, kipas angin, atau yang lain sebagainya. Jika terlalu dingin lantai bagi orang yang sudah tua atau sudah sepuh, kita bisa pakai karpet atau alas sholat. Jika tempat parkir kita kurang luas, kita usahakan untuk memperluas. Jika halaman parkir kurang aman, jika terjadi sering pencurian kendaraan, barangkali kita bisa menjadwalkan penjaga parkir setiap waktu sholat. Pada intinya, marilah kita selalu benahi masjid kita sehingga secara fisik menjadi tempat yang sangat nyaman untuk beribadah kepada Allah. Kalau tara subuh, surang membangun masjid, itulah gunanya bergotong royong. Itulah gunanya kita bersama-sama. Karena bersama-sama itu awak kue. Bersama-sama itu kerja itu terasa ringan. Berinfak dan lain sebagainya. Bersedekah untuk membangun masjid yang mewah. Tadi kita membangun masjid dari fisiknya. Kemudian cara yang kedua, yakni memakmurkan masjid dari segi maknawinya. Apa itu maknawinya? Adalah al-imarah al-imaniyah. Maksudnya adalah memakmurkan fungsi utama masjid, yaitu utamanya ibadah. Masjid rancak, AC dingin, karpet empuk, parkir aman, ruangannya luas, WC-nya bagus, pokoknya nyaman sekali. Tetapi segi maknawinya nggak ada. Orang yang sholat berjamaahnya tidak ada. Itu percuma. Masjid rancak tinggi batingke, orang semboyang tak ada. Disinilah bagaimana kita cara memakmurkan masjid kita. Dari segi maknawinya, marilah kita selalu sholat berjamaah. Itu tadi pembahasan pertama. Marilah kita ajak diri kita, marilah kita ajak keluarga kita untuk meramaikan masjid setiap sholat 5 waktu. Apalagi anak muda. Zaman sekarang anak-anak muda, sholat tuh jangan tinggal. Sholat itu jangan lalai. Ketika azan berkumandang, cupik kita kaman soji. Jangan lalai. Kok ada main gamenya, tinggalan lah. Tinggal lu. Sholat kita baru kita lanjut ke. Betul tak? Kalau dapat fungsi utama dari segi maknawinya, mengeluarkan masjid itu, kau dapat anak-anak muda tuh ramai di masjid. Oh enggak loh, yang tua-tua kaman soji. Ya wajar lah kalau tua-tua. Sudah masa pensiun, ya memang itulah wajar. Tapi paling mantap kalau dapat anak-anak muda, azan anak muda, imam anak muda, ketika ngaji tuh kau dapat anak-anak muda lah di dalam masjid. Kami anak muda, mau kita bersama-sama malah. Kok jarang kita ke masjid, kok jarang kita sholat, malah kita berangsur-angsur untuk sholat. Itu ramaikan masjid. Iko ndak ya 3 orang, 4 orang, 5 orang masuk imam. Itu pun tuh aja misi. La ilaha illallah. Mula anak muda-muda, ambu pribadi mengajak, marilah kita selalu meramaikan masjid. Itu isi masjid gua anak muda gua. Itu isi dengan ngaji, itu isi dengan zikir, itu isi dengan baca Quran, itu isi dengan majelis-majelis ilmu.
Maka dari itu kami mengajak anak muda, kalau ada anak mudi ikut juga, alhamdulillah. Marilah kita selalu semangat, kita bangkitkan lagi dalam upaya meramaikan masjid. Datang ke masjid setiap kali 5 waktu dan menghadiri kajian Islam. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat untuk para takmir atau pengurus masjid. Kami juga pengurus masjid perlu juga menjadi renungan bersama bahwa menjadi takmir masjid itu adalah amanah yang sangat berat. Namun di balik beratnya amanah tersebut itu terdapat kemuliaan yang sangat agung. Mari kita selalu melayani masyarakat muslim dan muslimah yang datang ke masjid dengan sebaik-baiknya. Marilah kita menjadi fasilitas masyarakat yang masjid yang mantap, yang disenangi oleh masyarakat. Kita buka lebar-lebar pintu masjid supaya masyarakat merasa senang untuk berlama-lama beribadah dalam masjid. Kalau ada musafir, mungkin dia perjalanan jauh, mungkin singgah di masjid. Mudah-mudahan kita bisa menyenangkan para musafir, mudah-mudahan dia nyaman di tempat masjid kita, mudah-mudahan itulah pahala yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan itulah salah satu jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jaga masjid kita dengan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengisi masjid kita. Kami ulangi lagi, marilah kita selalu mengisi, kita ramaikan masjid kita makmurkan masjid kita buat nyaman. Mudah-mudahan kita sebagai takmir masjid, ketika kita menyenangi orang-orang yang sekitar kita, mudah-mudahan itulah salah satu jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mungkin hanya ini tausiah singkat dari kami bagaimana cara memakmurkan masjid yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan kaum orang yang beriman, bersemangat dalam memakmurkan masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk anak muda, jarang kita salat. Yuk kita salat, kita berangsur diri kita benahi diri kita ke arah yang lebih baik. Selama ini kita banyak melakukan maksiat, mohon ditinggalkan. Yang baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk, yang salah itu datangnya dari kami menyampaikan pribadi, itu mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.